Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Yatus Soleha. NIM saya 2041050200040 dari Ekonomi Syariah 2 angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, di mana beliau menjadi perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Menurut Nopirin 1997, Bodionio 2021 menjelaskan bahwa inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Macam-macam inflasi ada 3. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Dan yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Berdasarkan sifatnya, inflasi merayap di bawah 10% setahun. Inflasi menengah antara 10% sampai 30% setahun. Dan yang ketiga, inflasi tinggi di atas 100% setahun. Sedangkan berdasarkan penyebab dari inflasi adalah inflasi penawaran dan inflasi permintaan. Inflasi permintaan adalah inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Sedangkan inflasi penawaran adalah inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi atau kekurangan penawaran agregat. Sedangkan berdasarkan asal dari inflasi ialah inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebab-sebab inflasi ada 3. Yang pertama, inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan yang terakhir inflasi campuran. Inflasi permintaan, menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan. Permintaan akan barang oleh masyarakat berlebihan. Yang kedua, inflasi penawaran, disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi campuran, adalah inflasi yang mengandung unsur demapul dan cost put. Inflasi ini sering disebut dengan mixed inflation. Ya, pembagian inflasi dalam ekonomi Islam ada 2. Yang pertama, natural inflation, dan yang kedua, hukum error inflation. Natural inflation ialah inflasi jenius yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu Al-Makrizi, inflasi ini akibat oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat. Yang kedua, hukum error inflation dibagi 2, yaitu korupsi dalam administrasi yang buruk, dan yang kedua, pajak yang berlebihan percetakan uang dengan maksud menarik uang secara berlebihan. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunan agregat property. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam yang kedua, meninggalkan kecenderungan berbelanja terutama untuk barang-barang non-premium dan mewah, mengarahkan investasi pada hal-hal tidak produktif berupa tanah, bangunan, logam mulia, dan mata uang asing, serta mengorbankan inflasi produksi seperti pertanian, industri, perdagangan, dan transportasi. Yang terakhir, solusi inflasi dalam ekonomi Islam. Ada kebijakan fiskal dan ada juga kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi atau tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penerataan pendapatan. Sedangkan kebijakan moneter, Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensi dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabilitas dan tujuan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.